Nah, selanjutnya pada pembahasan terakhir, saya akan membahas apa itu playing victim. Playing victim adalah tindakan melempar kesalahan yang dilakukannya kepada orang lain. Dalam definisi lain, victim mentality atau playing victim artinya sebuah perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban dan melakukan kesalahan yang dilakukannya kepada orang lain. Berikut tanda-tanda playing victim. Sulit mengatasi masalah hidup dan merasa tidak mampu menghadapinya, merasa terjebak dalam hidup dan melihat segala sesuatu dengan sikap negatif, merasa diserang ketika ada yang memberikan masukan atau saran yang membangun, sulit membuat perubahan dalam diri sendiri, bergaul dengan orang yang juga senang mengeluh dan menyalahkan orang lain, selalu merasa tidak mendapat dukungan orang lain, mempunyai harga diri yang rendah, kurang empati pada masalah yang dihadapi orang lain, sering merenungkan beragam situasi, merasa orang lain memiliki hidup yang lebih baik dibandingkan dirinya. Adapun penyebab playing victim, pertama, trauma. Peristiwa kurang menyenangkan yang pernah dialami di masa lalu bisa menyebabkan trauma bagi korbannya. Ternyata rasa trauma tersebut dapat membuat seseorang memiliki perilaku playing victim. Meskipun demikian, tidak semua orang yang memiliki trauma lantas melakukan perilaku tersebut. Selanjutnya, pernah menjadi korban. Playing victim juga bisa disebabkan karena orang tersebut pernah menjadi korban pengkhianatan, terlebih jika hal tersebut terjadi berulang kali akibat seseorang merasa selalu menjadi korban dan kehilangan rasa percaya kepada orang lain. Selanjutnya, sebagai bentuk manipulasi, playing victim juga bisa menjadi bentuk kesenjangan untuk memanipulasi orang lain. Tujuannya tentu beragam, misalnya ingin membuat orang lain merasa bersalah, menarik simpati atau hal lain sesuai keinginan orang tersebut. Selanjutnya, mencari keuntungan. Victim mentality juga bisa muncul saat seseorang merasa nyaman dengan keuntungan yang diperoleh saat menjadi korban. Maka dari itu, orang tersebut merasa ketagihan untuk selalu berada di posisi sebagai korban. Nah, cara mengatasi playing victim biasanya dengan menjalani komunikasi dengan baik. Ketika memulai percakapan dengan seseorang yang berperilaku sebagai korban, berikanlah kesempatan kepadanya untuk mengutarakan perasaannya. Kemudian ajak ia agar bisa mendeskripsikan perasaan dalam hal yang lebih produktif. Memberikan batasan. Terkadang memang sulit untuk membantu atau mendukung seseorang dengan perilaku victim mentality. Saat seseorang sudah terlalu sering menuduh orang lain, maka pilihan untuk memberikan batasan bisa menjadi hal yang tepat. Memberikan bantuan. Cara mengatasi playing victim lainnya yaitu bisa dengan mencoba menawarkan bantuan. Beberapa langkah yang bisa diambil yaitu sebagai berikut. Mengakui kepercayaannya bahwa ia tidak dapat berbuat sesuatu terhadap situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya. Bertanya apa yang akan dilakukannya apabila mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu. Berdiskusi dengan orang tersebut untuk membantunya mencapai tujuan yang diinginkan. Mencari tahu alasannya. Hal lain yang bisa Anda lakukan terhadap seseorang yang berperilaku victim mentality yaitu mencari tahu alasan ia melakukan hal tersebut. Dengan memahami alasannya, Anda bisa mengerti kondisinya dan dapat membantu dengan tepat. Nah, setelah masalah-masalah yang sudah saya jelaskan tadi, berikut adalah tanggapan dan solusi mengenai hal tersebut dalam pandangan Islam, yaitu dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Terdapat juga pada Quran Surat An-Nisa ayat 112 yang artinya, dan barang siapa berbuat
kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Kemudian ada cara untuk menghindari dari masalah yang saya jelaskan tadi, yaitu meningkatkan keimanan, yakni dengan membangun kekuatan, keyakinan kepada Allah Ta'ala dan berlindung kepadanya dari godaan setan. Berwudu jika muncul rasa was-was, maka segeralah Anda wudu lalu berzikir. Berzikir bisa membaca Al-Quran, bisa juga mendirikan sholat 2 rakaat setelah mengambil wudu. Ini terinspirasi dari surat Ar-Rod ayat 28 yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Adapun doa terhindar dari rasa cemas berlebih dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 97-98 yang artinya, dan katakanlah ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku agar mereka tidak mendekati aku. Adapun hadis dari Nabi SAW yang artinya, ya Allah, berikan jiwaku ini ketakwaan, sucikan ia, Engkaulah sebaik-baiknya yang mensucikannya, Engkau penolongnya dan pemiliknya. Hadis riwayat Muslim. Demikian penjelasan tentang mental health yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.